Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjabat tangan setelah sholat berjamaah merupakan tradisi mayoritas umat Islam di Indonesia. Setelah sholat selesai, makmum menoleh ke arah kanan dan kiri, kemudian mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan makmum yang ada di sampingnya. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang berlaku turun-temurun dan sudah mendarah daging di lingkungan mayoritas umat Islam Indonesia. Hanya saja, sebagian umat Islam tidak melaksanakannya karena berasumsi bahwa hal tersebut merupakan bid'ah, sebab tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Benarkah demikian? Para ulama berbeda pendapat soal hukum berjabat tangan sesudah sholat. Pertama, sebagian ulama mazhab Hanafi seperti Syekh At-Tahawi dan An-Nablusi menyatakan bahwa berjabat tangan setelah sholat adalah sunnah. Syekh At-Tahawi menyebutkan dan begitu juga dianjurkan berjabat tangan. Hukumnya sunnah setelah sholat apapun. Senada dengan Syekh At-Tahawi, Syekh An-Nablusi menuturkan berjabat tangan setelah sholat masuk dalam generalisasi atau keumuman kesunahan berjabat tangan secara mutlak. Kedua, sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan hukum berjabat tangan dimaksud adalah makruh, sebab dikhawatirkan adanya asumsi bahwa berjabat tangan setelah sholat hukumnya sunnah karena dilaksanakan terus-menerus. Syekh Ibnu Abidin menerangkan, sebagian ulama kita dan ulama lain menerangkan kemakruhan berjabat tangan setelah sholat, padahal hukum berjabat tangan pada umumnya adalah sunnah. Hal ini tidak lain karena tidak ada riwayat tentang berjabat tangan pada waktu ini atau waktu setelah sholat, sehingga mentradisikannya dapat menimbulkan prasangka bagi orang awam bahwa hal itu merupakan kesalahan. Walaupun demikian, ulama yang memakruhkan berjabat tangan sesudah sholat menerangkan, jika ada seorang muslim mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, maka sebaiknya kita tidak menolaknya. Syekh Al-Qari menulis, meskipun demikian, jika seorang muslim mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, maka tidak layak berpaling darinya dengan menarik tangan, sebab hal itu bisa menyakiti perasaannya. Yang ketiga, ulama mazhab Syafi'i menegaskan, hukum berjabat tangan setelah sholat adalah mubah. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Adapun apa yang menjadi kebiasaan masyarakat berupa jabat tangan setelah sholat subuh dan sholat asar tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Sesuai cara ini, tetapi tidak apa-apa dilaksanakan. Syekh Izzuddin bin Abdissalam juga menjelaskan, dari contoh bid'ah yang mubah antara lain berjabat tangan setelah sholat subuh dan sholat asar. Senada dengan kedua ulama di atas, Syekh Ramli menerangkan, Syekh Ramli ditanya soal apa yang dilakukan oleh orang-orang berupa jabat tangan setelah sholat, apakah hukumnya sunnah atau tidak. Beliau menjawab, apa yang dilakukan oleh orang-orang berupa jabat tangan setelah sholat tidak ada dasarnya, tetapi tidak apa-apa dikerjakan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan, ulama berbeda pendapat tentang hukum berjabat tangan setelah sholat. Sebagian ulama mazhab Hanafi menyatakan kesunahannya. Sebagian ulama mazhab Hanafi yang lain menganggapnya makruh. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i menghukuminya mubah. Dengan demikian, menurut pendapat para ulama yang kredibel, berjabat tangan setelah sholat itu disyariatkan, bukan bid'ah. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang status hukumnya, antara sunnah, makruh, atau mubah. Adapun orang yang menganggapnya bid'ah karena berasumsi tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, barangkali bisa mencermati hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Saya mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, ketika tengah hari Rasulullah SAW pergi ke Batha. Beliau lalu berwudu. Setelah itu beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat, dan di hadapan beliau diletakkan tombak. Subah berkata, dan Aun menambahkan dalam riwayat hadis ini dari bapaknya Abu Juhaifah berkata,
Saat itu lewat dari belakang tombak tersebut seorang wanita. Maka orang-orang pada berdiri lalu memegang tangan beliau, kemudian mengusapkannya pada wajah mereka. Dan di hadapannya ada seekor kambing betina. Lalu orang-orang memegang tangan beliau atau menyalaminya, kemudian mengusapkannya ke wajah mereka. Abu Juhaifah berkata, maka saya pun ikut memegang tangan beliau, lalu meletakkannya ke wajah saya. Ternyata tangan beliau lebih dingin dari salju dan lebih harum dari minyak kasturi. Terkait hadis tersebut, Syekh Muhibbuddin At-Tabari berkomentar, hadis ini dapat dijadikan istinas atau penguat bagi kebiasaan orang-orang yang berjabat tangan setelah melakukan sholat jamaah, terutama sholat asar dan maghrib. Jika dilakukan dengan niat baik seperti mencari keberkahan atau tabaruk, menambah keakraban atau hal-hal sejenisnya. Semoga video ini mampu memberikan pencerahan baik bagi orang yang biasa berjabat tangan setelah sholat maupun bagi orang yang tidak biasa melakukannya, sehingga kerukunan dan persatuan antar warga senantiasa terjaga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.